Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah. Mungkin kita pernah mengalami keadaan-keadaan sulit dari sisi ekonomi. Siapapun di antara kita yang sekarang sedang diuji dengan keadaan yang sempit, yang Allah harapkan kita bisa bersabar, dan kita ingin keluar dari zona ini, maka kita boleh berupaya, berikhtiar dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat. Di antaranya mungkin kita meminta bantuan dengan akad pinjaman atau bantuan hibah, bantuan yang cuma-cuma. Tentu ini adalah maslahat yang sangat besar, kesempatan amal yang sangat besar untuk orang-orang yang bisa membantu kita. Tapi dengan syarat, ketika kita dalam keadaan sempit, baik untuk kebutuhan sendiri, kebutuhan keluarga, ataupun kita misalkan mengelola suatu yayasan atau lembaga dakwah, lembaga sosial, atau mungkin lembaga konvensional lainnya, ketika kita ingin mencari bantuan-bantuan, upaya-upaya untuk kita bisa menyelesaikan urusan kita, keluar dari zona yang sempit menuju zona yang luas, maka silakan ketuk pintu, sampaikan pesan kita, sampaikan kondisi kita secukupnya saja, tanpa harus memelas-melas, apalagi merendahkan diri. Karena haram bagi seorang muslim merendahkan dirinya di hadapan manusia. Cukup sampaikan pesan kita, kebutuhan kita, dan setelah berbagai macam upaya kita bisa lakukan, tentu porsinya dari 100%, gunakan 20% saja. Sisanya 80%-nya untuk keringat kita berupaya berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, dengan doa, dengan zikir, dengan ibadah. Tetap kita berupaya meminta bantuan, minta tolong melalui lisan, melalui tulisan, atau melalui chat, melalui telepon. Tapi setelah itu pasrahkan semua hasilnya pada Allah Azza wa Jalla. Hilangkan jaminan bahwa ini teman saya pasti bisa karena dia seorang pengusaha, karena dia seorang kaya, dia orang yang salih. Hilangkan anggapan itu. Mungkin menganggap boleh, tapi kalau bergantung dan pasti ini dia bisa bantu, hilangkan perasaan-perasaan seperti itu. Karena perasaan-perasaan seperti itu yang akan membuat kita kecewa. Mungkin kita pernah mengalami kekecewaan terhadap manusia dan rasanya sangat sakit. Bukan hanya itu yang membuat kita sakit, tapi pandangan rendah mereka kepada kita. Apalagi kalau kita mencari solusinya bukan untuk pribadi, untuk kemaslahatan umat dalam mengelola kegiatan dakwah dan sosial. Maka cukup sebar informasi, hasilnya serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan persentase 80%, sisa dari 20% yang kita gunakan untuk berikhtiar secara keringat dunia, nah keringat akhiratnya kita gunakan 80% untuk beribadah pada Allah Azza wa Jalla, untuk berzikir pada Allah Azza wa Jalla, untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan doa seorang muslim. Siapapun seorang muslim yang mengangkatkan tangannya berdoa kepada Allah, Allah malu kalau tidak mengabulkannya ketika orang tersebut menurunkan tangannya. Dan Allah sudah menjanjikan, siapapun yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Siapapun yang memohon ampunan kepadaku akan aku ampuni. Saya rasa berapapun kebutuhan kita, sesempit apapun kehidupan kita, sesulit apapun keadaan kita saat ini dan keluarga, boleh berikhtiar, boleh minta tolong sama orang lain, tapi bergantung, berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah kepada Allah agar Allah melembutkan hati orang tersebut, Allah bukakan hati orang tersebut, Allah berikan taufiknya untuk orang tersebut, agar orang tersebut mampu membantu kita, agar Allah jadikan orang tersebut relasi-relasi kita, orang-orang ada di sekitar kita, orang-orang yang sudah kita ketuk pintu rumahnya, menjadi sebab pertolongan Allah berikan untuk kita melalui mereka. Semoga Allah selalu cukupi kebutuhan kita dengan rezekinya yang halal, yang thayyib, dan Allah karuniakan banyak keberkahan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.